Salam sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh perkenannya kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Senin tanggal 14 Februari 2022. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau perkenankan kami menikmati hari ini. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, menuntun langkah kami hidup pada kebenaran. Karena itu Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami untuk dapat memahaminya dengan benar. Ampunilah dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bacaan Alkitab dari Kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai ayat 34. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis sebagai orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis sebagai orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah buah sulung, buah pak bunga. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati menjadi buah sulung bagi orang yang telah mati. Artinya bahwa orang yang telah lebih dahulu mati telah menjadi milik Kristus akan dibangkitkan kembali pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yesus Kristus datang menjadi Raja untuk menyatakan kerajaannya, supaya seluruh kuasa takluk
lebih lagi musuh utama bagi manusia, yakni kematian. Saudara-saudaraku, apakah arti dan tujuan kebangkitan Kristus bagi kita? Kebangkitan Kristus adalah dasar iman kita dan sebagai tanda bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Kebangkitan Kristus ibarat benih yang ditanam kemudian bertumbuh dan berbuah. Buahnya adalah kebangkitan Kristus, yakni kehidupan kekal bagi semua yang percaya kepadanya. Artinya iman kita kepadanya tidak akan sia-sia. Dalam ayat 23b dikatakan bahwa jikalau orang mati tidak dibangkitkan, biarlah kita makan saja dan minum, sebab besok pun kita akan mati. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hidup kita sangat berharga. Lebih lagi kita disebut sebagai pemenang bersama Kristus. Paulus menjelaskan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 27, dikatakan bahwa pujian syukur kepada Allah yang telah mengasihi kita dengan anugerah kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita selalu siap sedia, lalu kita lakukan yang seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya, yakni mengupayakan kekudusan, sehingga hidup kita tidak bercela di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah yang selalu setia menjaga melindungi kami. Dan kami bersyukur firman-Mu terus meneguhkan iman kami bahwa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati menjadi buah sulung bagi orang yang telah mati di dalam Kristus. Karena itu, kiranya perjalanan hidup yang Engkau masih karuniakan bagi kami pun menjalaninya dalam terang kebenaran firman-Mu. Hidup sebagai umat yang telah ditebus, diselamatkan, mengupayakan kekudusan, sehingga hidup kami tidak bercela di hadapan Allah. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang telah mengasihi kami dengan anugerah kemenangan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan semangat iman ini pun akan menuntun langkah kami untuk menjalani hidup ini dengan benar. Topang kami dalam perjalanan hidup sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami, dalam berbagai tugas tanggung jawab, peran kami yang Tuhan percayakan. Jaga lindungi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul karena sakit, maupun mereka yang sedang isolasi, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Dalam segala keadaan, sahabat renungan harian di mana saja berada akan dipulihkan oleh Tuhan, dikuatkan dan ditopang melewati kehidupan ini dengan segala keadaan. Yang berduka cita terus dihiburkan oleh Tuhan. Dan kami yakin dalam kemurahan Tuhan, maka kami pun akan bersuka cita di sepanjang hidup karunia Tuhan. Tuhan juga sempurnakan sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia. Juga kami percaya dalam kemurahan-Mu, mereka yang sudah lanjut usia akan tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Mereka akan bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Peliharakan dan lindungilah kehidupan kami bersama di tengah-tengah bangsa ini, juga dalam perjuangan pemerintah kami untuk bersama-sama dengan segenap masyarakat memutus rantai penyebaran virus corona. Dan kami mohon dengan pertolongan Tuhan, kami pun akan dapat melewati semua ini dengan baik. Kami mohon juga Tuhan menuntun bangsa kami, pemimpin kami, untuk tetap memimpin bangsa ini dengan benar. Pelayanan di tengah-tengah jemaat kiranya juga tetap dilakukan dengan baik. Bapa dalam surga,
Kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku, sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.